Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Di masa pandemi ini, mari kita mematuhi protokol dan jaga jarak dan stay di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Asyara Nabila, biasa dipanggil Sarah, biasa dipanggil Ara. Saya berasal dari Padang, tepatnya di Jalan Teranda 4, nomor 10. Kampung saya yaitu Solo, dan mama Solo dan papa pesisir selatan, tepatnya di Tarusan. Umur saya yaitu 21 tahun dan saya sekarang kuliah di Universitas Negeri Padang dan saya sekarang udah masuk semester 5. Hobi saya yaitu berenang, berenang dan badminton. Itu hobi yang paling saya sukai. Kalau yang antara dua itu yang paling saya sukai kali yaitu berenang, karena saya dulu pernah masuk klub berenang di Teratai di Gor Haji Agus Salim. Itu saya masuk sekitar kelas 4 SD atau kelas 5 SD. Awalnya saya ikut klub berenang yaitu karena saya pertama hobi, yang kedua yaitu saya pengen mendalami itu cara-cara berenang. Gaya berenang itu seperti gaya kodok, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Dan dari itu saya ingin mengikuti klub berenang dan di situ saya digabungin ke teman-teman yang bisa berenang. Setelah saya latihan selama 2 bulan atau 3 bulanan, terjadi kayak penyakit kulit di bagian telapak tangan kiri saya, yaitu kayak bentol-bentol. Karena ada penyakit kayak gitu, dan saya memutuskan untuk berhenti dalam klub berenang karena kalau diteruskan pasti akan menimbulkan lebih banyak bentol-bentol lagi. Mungkin karena air favorit di kolam berenang jadi tidak bisa menyatu sama kulit saya. Itu cerita tentang hobi saya. Kalau misalkan cerita yang lucu atau cerita yang menyenangkan, saya tidak ada cerita yang menyenangkan. Waktu 2017 itu adalah kisah yang tersedih yang tidak bisa berkata apa-apa dalam hidup saya, yaitu tahun 2017 adalah kepergian almarhum papa saya. Waktu itu saya berada di kelas 2 SMA. Waktu itu saya masih sekolah, karena di sekolah saya itu ada pelajaran tambahan, yaitu kalau pulang itu jam 4 sore. Karena saya tidak ada di rumah, yang ada di rumah itu cuma ada kakak, ada suami kakak, dan ada mama, dan ada anak nenek juga. Saya tahu kalau almarhum papa saya sudah tidak ada, yaitu waktu itu kakak pertama saya yaitu menelpon saya. Dia bilang papa masuk rumah sakit, dan di situ saya shock karena kalau udah mendengar telepon dari orang rumah, apalagi kalau masalah orang tua, pasti langsung terpikir. Dan setelah saya mendapatkan telepon dari kakak saya langsung bergegas pulang dan minta izin kepada guru untuk pulang terlebih dahulu, karena kondisi saya itu masih belajar di sekolah. Dan setelah saya pulang, saya diantarkan oleh teman saya. Di situ cuman ada kakak dan tetangga di sekitarnya. Selebihnya pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan papa. Dan beberapa menit kemudian di situ saya diberitahu oleh tetangga dekat rumah bahwa papa sudah tidak ada. Di situ saya langsung diam dan nangis. Masalahnya pagi masih diantarkan oleh papa dan sorenya
paginya saya mendapatkan kabar kalau papa sudah tidak ada. Itu cerita sedih yang menurut saya di tahun 2017. Pesan saya untuk teman-teman yang masih mempunyai kedua orang tua, yaitu sayangilah kedua orang tua. Setiap perkataan orang tua atau omongan orang tua yang kasar itu menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak. Karena sesuatu yang sudah tidak ada tidak akan kembali lagi. Komunikasi yang saya pilih yaitu komunikasi verbal, karena di setiap orang pasti lebih gampang memakai komunikasi verbal, apalagi kalau berbicara sama anak-anak itu lebih gampang komunikasi verbal karena lebih langsung berbicara kepada orang tersebut. Kalau misalkan non verbal, kadang tidak semua orang yang mengerti dengan bahasa gerak tubuh, mimik wajah atau ekspresi. Kalau menurut saya lebih memilih komunikasi verbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.